Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zenita Apriani, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Talenta, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Topik yang akan kita bahas pada video presentasi kita kali ini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai perencanaan talenta. Saya Diana Lutfia Salsabila selaku moderator dari kelompok 2 akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Dera Ganjar Yoga Rais, yang kedua ada Dia Aulia Azahra, yang ketiga saya pribadi Diana Lutfi Salsabila, yang keempat ada Erika Noviana Fairuz, yang kelima ada Lutfi Fauzia, dan yang terakhir ada Rizka Aulia Islami. Susunan presentasi kita kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Selanjutnya memasuki sesi pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kita kali ini yaitu yang pertama ada manajemen talenta, yang kedua perencanaan talenta, yang ketiga mengidentifikasi dan mengukur kebutuhan talenta di masa depan, yang keempat mengembangkan strategi perekrutan dan seleksi yang efektif, yang kelima ada mengembangkan program pengembangan karyawan yang efektif, yang keenam mengukur dan memantau kinerja karyawan, yang ketujuh memastikan keberhasilan perencanaan talenta dalam jangka panjang, yang kedelapan membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan karyawan, yang kedelapan memahami dan menyesuaikan perencanaan talenta dengan tren pasar kerja. Baik, dan selanjutnya sesi penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang manajemen talenta dan perencanaan talenta. Manajemen talenta, proses strategik untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan pada keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Tujuan dari manajemen talenta ini menciptakan budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan, dan memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Perencanaan talenta strategik untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan bakat yang terampil karyawan secara efektif dalam organisasi. Adapun tujuan dari perencanaan talenta untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan meraih kesuksesan dalam karir mereka. Dan di sini ada 6 poin karakter utama karyawan bertalenta. Yang pertama itu ada kreativitas. Karyawan bertalenta cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Yang kedua, kemampuan belajar. Karyawan bertalenta memiliki kemampuan belajar yang tinggi dan mampu memperoleh keterampilan baru dengan cepat. Yang ketiga, keberanian. Karyawan bertalenta cenderung memiliki keberanian untuk menghadapi resiko dan mencoba hal-hal baru. Yang keempat, kerja keras. Karyawan bertalenta umumnya memiliki etos kerja yang kuat dan komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas yang dihadapi. Yang kelima, komunikasi yang baik. Karyawan bertalenta memiliki komunikasi yang baik dan mampu berkolaborasi dengan orang lain dan efektif. Yang keenam, keterampilan personal. Karyawan bertalenta memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan baik dan membangun hubungan kerja yang positif. Adapun contoh yang saya ambil dari 6 karakter karyawan bertalenta, yaitu ada contoh yang pertama,
yang saya ambil itu kreativitas, menciptakan sistem kerja yang menyenangkan supaya karyawan lebih produktif dan muncul ide-ide kreatif baru. Perusahaan perlu menciptakan sistem kerja yang menyenangkan. Dengan begitu mencapai goals yang ditargetkan akan lebih mudah karena karyawan bekerja lebih royal dan produktif. Terkadang karyawan akan bekerja malas-malasan karena sistem kerja yang terlalu berat, bahkan tidak jelas. Sistem kerja yang tidak jelas ini terkesan memberatkan karyawan. Yang kedua itu contoh dari sikap bekerja keras. Contohnya, berangkat kerja tepat waktu yang harus dipraktekkan secara rutin. Ditambah lagi saat ini semakin banyak saja ditemukan beberapa karyawan yang tidak terlalu menghargai waktu. Sehingga pekerjaan menjadi terbengkalai mulai dengan berangkat tepat waktu, perusahaan yang menjadi pilihan utama karyawan yang bertalenta. Komunikasi dari karakteristis ini membuat karyawan bertalenta menjadi aset berharga bagi organisasi dan dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfi Fauziah. Baik, terima kasih. Nama saya Lutfi Fauziah. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mengidentifikasi dan mengukur kebutuhan talenta di masa depan. Yang pertama ada analisis strategi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis strategis untuk mengetahui tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Dengan mengetahui arah dan tujuan sebuah organisasi, kita dapat menentukan jenis talenta apa yang dibutuhkan di masa depan. Kedua yaitu mengidentifikasi keterampilan kritis. Setelah mengetahui arah dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi keterampilan kritis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keterampilan kritis dapat ditemukan melalui analisis pekerjaan, wawancara dengan manajer, dan survei karyawan. Maksudnya, keterampilan seseorang dapat juga dilihat dari pada saat wawancara, pada saat survei karyawan, itu bisa melihat keterampilan seseorang. Tiga yaitu mengukur kinerja karyawan. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada saat ini, dapat dilakukan pada saat melihat catatan kinerja karyawan. Atau dengan melakukan wawancara dan juga memberikan kuesioner tentang penilaian kinerja. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kekurangan talenta. Setelah mengetahui keterampilan kritis dan kinerja karyawan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekurangan talenta yang ada di sebuah organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat posisi dan pekerjaan yang kosong, kinerja karyawan yang buruk, dan kebutuhan bisnis yang berubah. Selanjutnya yang kelima yaitu menentukan rencana pengembangan talenta. Setelah mengidentifikasi kekurangan talenta, langkah selanjutnya yaitu menentukan rencana pengembangan talenta. Rencana pengembangan talenta dapat mencakup pengembangan keterampilan yang melalui pelatihan dan pengembangan, promosi, dan perekrutan dari luar organisasi. Keenam yaitu menilai keberhasilan. Setelah melakukan rencana pengembangan talenta, menilai keberhasilan program tersebut dengan membandingkan kinerja karyawan sebelum dan sesudah program tersebut dilakukan. Terima kasih.
Baik, saya Dia Aulia Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi perekrutan dan seleksi yang efektif. Mengembangkan strategi perekrutan dan seleksi yang efektif merupakan hal yang penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi tersebut. Yang ke-1, ada analisis kebutuhan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan, baik dari segi kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Hal ini akan membantu merumuskan kriteria seleksi yang tepat. Yang kedua, menggunakan saluran perekrutan yang tepat. Saluran perekrutan yang tepat sangat penting untuk menarik karyawan yang berkualitas. Beberapa saluran perekrutan yang dapat digunakan antara lain situs job, posting media sosial, agen perekrutan, dan rekomendasi dari karyawan yang sudah ada. Yang ketiga, ada membuat deskripsi pekerjaan yang jelas. Deskripsi pekerjaan yang jelas akan membantu calon karyawan mengerjakan tugasnya dan tanggung jawab yang akan dibuat. Hal ini akan membantu dalam menarik karyawan yang benar-benar memiliki minat dan kualifikasi yang sesuai. Yang keempat, ada proses seleksi yang ketat. Proses seleksi yang ketat dan teliti dapat membantu perusahaan dalam memilih karyawan yang berkualitas. Beberapa tahapan seleksi yang dapat dilakukan antara lain tes psikologi, wawancara, dan referensi dari tempat kerja sebelumnya. Yang kelima, ada menawarkan intensif yang sangat menarik. Selain gaji dan tunjangan, perusahaan dapat menawarkan intensif yang menarik, seperti bonus tahunan, asuransi kesehatan, atau peluang untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, memiliki budaya perusahaan yang baik. Budaya perusahaan yang baik akan membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas. Budaya yang baik dapat mencakup lingkungan kerja yang ramah, program penghargaan karyawan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam mengembangkan strategi perekrutan dan seleksi yang efektif, perusahaan juga harus memantau dan mengevaluasi hasil dari strategi tersebut. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di sini juga ada poin-poin tentang mengembangkan program pengembangan karyawan yang efektif. Mengembangkan program pengembangan karyawan yang efektif merupakan hal penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetisi karyawan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk perusahaan. Yang satu, ada identifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Perusahaan perlu melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Yang kedua, merancang program pengembangan yang tepat. Setelah kebutuhan pengembangan karyawan teridentifikasi, perusahaan dapat merancang program pengembangan yang tepat. Yang ketiga, pilih metode pengajaran yang efektif. Metode pengajaran efektif yang harus dipilih untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh manfaat maksimal dari program pengembangannya tersebut. Yang keempat, membuat jadwal yang terstruktur. Perusahaan perlu membuat jadwal yang terstruktur dan menyediakan waktu yang cukup bagi karyawan untuk meningkatkan program pengembangan. Yang kelima, ada evaluasi hasil program pengembangan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk mengevaluasi hasil program perusahaan pengembangan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei umpan balik dari karyawan dan manajer, tes keterampilan, dan evaluasi kerja. Dalam mengembangkan proses pengembangan karyawan yang efektif, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan referensi karyawan, serta memastikan bahwa program tersebut dapat membantu karyawan untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan manfaat untuk perusahaan. Memastikan keberhasilan perencanaan talenta dalam jangka panjang. Memastikan
keberhasilan perencanaan talenta dalam jangka panjang dan mengelola risiko yang terkait dengan kekurangan atau kelebihan karyawan adalah suatu tugas penting yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan talenta. Organisasi harus melakukan analisis kebutuhan talenta dengan mempertimbangkan faktor seperti tujuan bisnis jangka panjang, arus kerja, dan pertumbuhan organisasi. Dari analisis ini, organisasi dapat menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan, serta kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rencana suksesi. Organisasi harus mengembangkan rencana suksesi untuk memastikan bahwa posisi penting dalam organisasi selalu terisi oleh karyawan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan talenta. Rencana suksesi harus mencakup langkah-langkah untuk mengembangkan dan mempersiapkan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang ketiga, menerapkan sistem evaluasi karyawan yang komprehensif. Organisasi harus menerapkan sistem evaluasi karyawan yang komprehensif untuk memastikan bahwa karyawan memenuhi standar kinerja dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk posisi mereka. Evaluasi karyawan harus mencakup berbagai aspek seperti keterampilan teknis, kepemimpinan, dan soft skill. Dalam memastikan keberhasilan perencanaan talenta dalam jangka panjang dan mengelola risiko yang terkait dengan kekurangan atau kelebihan karyawan, penting untuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan karyawan, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan tujuan bisnis dan nilai-nilai organisasi. Membangun budaya organisasi yang mendukung, mengembangkan karyawan dan mempertahankan talenta yang ada adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Berikut membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan karyawan dan mempertahankan talenta yang ada. Yang pertama, membuat komitmen terhadap pengembangan karyawan. Organisasi harus membuat komitmen yang kuat terhadap pengembangan karyawan. Sebagian dari strategi bisnis jangka panjang ini dapat dilakukan dengan menetapkan target pengembangan karyawan dan mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif. Organisasi harus mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam pengembangan karir mereka. Ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan untuk program pengembangan diri, memfasilitasikan monitoring dan coaching, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memimpin dan terlihat dalam proyek-proyek baru. Yang ketiga, menyediakan program pengembangan yang beragam. Organisasi harus menyediakan program pengembangan yang beragam dalam relevan dengan kebutuhan karyawan. Program tersebut dapat mencakup pelatihan seminar, sertifikasi, dan kursus online. Organisasi juga dapat menawarkan peluang pengembangan karir yang jelas dan transparan. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur. Organisasi harus memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur antara karyawan dan manajemen. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan saluran umpan balik yang efektif, mendengarkan masukan dari karyawan, dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Dalam membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan karyawan dan mempertahankan talenta yang ada, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi karyawan, serta memastikan bahwa kebijakan dalam program yang diterapkan dengan nilai-nilai organisasi dan tujuan bisnis jangka panjang. Memahami dan menyesuaikan perencanaan talenta dengan tren pasar kerja, yaitu menganalisis tren pasar kerja, kemudian mengidentifikasi kekurangan dan kesenjangan keterampilan, dan yang terakhir membuat profil karyawan ideal.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 2 yang sudah menjelaskan mengenai perencanaan talenta. Jadi kesimpulannya dari perencanaan talenta yaitu perencanaan talenta adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pengelolaan karyawan bertalenta untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. Dalam perencanaan talenta, organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan talenta mereka, merekrut dan memilih karyawan yang tepat, memberikan program pengembangan dan pengukuran kinerja, memberikan jalur karir dan kompensasi yang baik, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Yang terakhir itu sesi penutup. Saya akhiri presentasi kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 2. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun jika ada yang ingin memberikan masukan kepada kelompok 2 atau kritikannya dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 2.